Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priscilina Oktaviana dari kelas 12-2 yang akan menjelaskan materi evolusi. Langsung saja, yang pertama yaitu ada pengertian. Evolusi berasal dari bahasa Inggris yaitu evolution yang artinya perkembangan. Dalam ilmu biologi, evolusi adalah perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang sangat panjang. Contohnya pada kuda yang jutaan lalu sebesar kucing. Evolusi merupakan perubahan-perubahan pada sifat-sifat terwariskan, baik secara morfologis maupun fisiologis, dalam suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada teori-teori evolusi. Yang pertama ada teori Lamarck, use and disuse. Makhluk hidup dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Organ yang sering digunakan berkembang, sedangkan organ yang jarang digunakan semakin menyusut. Sifat yang diperoleh selama hidup diwariskan ke keturunannya. Contohnya jerapah, awalnya berleher pendek, namun karena seiring merentangkan lehernya untuk makan daun yang tinggi, lehernya memanjang dan diwariskan ke anaknya dan keturunannya. Kelemahannya yaitu tidak ada bukti genetik bahwa sifat yang diperoleh selama hidup bisa diwariskan. Yang kedua adalah teori Darwin, yaitu teori seleksi alam. Makhluk hidup mengalami variasi dalam populasi. Lingkungan memilih individu yang cocok untuk bertahan hidup. Seleksi alam. Individu yang adaptif memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertahan dan berkembang biak, meneruskan sifatnya ke generasi berikutnya. Yaitu contohnya ada pada jerapah dengan leher panjang bertahan hidup lebih baik dibandingkan jerapah yang berleher pendek. Selanjutnya adalah teori neo-darwinisme, yaitu sintesis modern. Teori ini menggabungkan antara teori Darwin dengan genetika modern. Evolusi terjadi melalui mutasi, rekombinasi gen, seleksi alam, serta faktor lingkungan. Ada pula bukti-bukti evolusi yang ditemukan. Yang pertama adalah bukti fosil, sisa atau jejak organisme masa lalu yang membuktikan adanya perubahan bentuk makhluk hidup dari waktu ke waktu. Di sini terdapat contoh yaitu penemuan fosil kuda. Mengapa kuda dijadikan contoh? Yaitu karena kuda memiliki penunjuk fosil terlengkap, yaitu fosil Hyracotherium hingga fosil Equus. Hal ini dikarenakan beberapa bukti yang ditemukan, yaitu tubuh bertambah besar dan sebesar kucing hingga sebesar kuda seperti sekarang. Yang kedua, jarak antara mulut dan mata semakin menjauh. Yang ketiga, leher yang memanjang. Dan yang keempat, bentuk geraham yang berubah serta kaki yang menjadi panjang. Fosil kuda termasuk cukup lengkap karena kuda hidup berkelompok dalam jumlah yang cukup besar sehingga meninggalkan sejumlah besar fosil dari zaman ke zaman. Selanjutnya adalah homologi dan analogi. Homologi yaitu organ dengan struktur dasar sama tetapi fungsinya berbeda. Contohnya tangan manusia, sirip paus, dan sayap kelelawar. Analogi adalah organ dengan struktur berbeda tetapi fungsinya sama, yaitu sayap burung dan sayap kupu-kupu. Selanjutnya ada embriologi. Embriologi merupakan kesamaan bentuk embrio beberapa spesies, menunjukkan hubungan kekerabatan evolusioner. Beberapa kelas vertebrata seperti ikan, reptil, burung, mamalia, walaupun tubuh individu dewasanya berbeda, jenis satu sama lainnya, namun fase awal dari perkembangan embriologinya sangat mirip. Makin mirip, makin dekat kekeluargaannya. Selanjutnya adalah biokimia dan genetika. Kemiripan DNA dan protein antara berbagai spesies menunjukkan hubungan kekerabatan. Contohnya manusia dan simpanse yang memiliki DNA yang mirip sekitar 98%. Selanjutnya, mekanisme evolusi. Yang pertama ada mutasi. Mutasi adalah perubahan gen secara spontan karena faktor lingkungan yang dapat menghasilkan variasi genetik. Mutasi juga menyebabkan terjadinya perubahan pada frekuensi gen sehingga mempengaruhi genotip dan fenotipnya.
Yang kedua, ada rekombinasi gen, yaitu penggabungan gen dari induk yang berbeda saat reproduksi seksual menciptakan variasi genetik. Rekomendasi gen ini terjadi karena adanya perkawinan silang. Perkawinan silang memunculkan variasi spesies baru. Selanjutnya adalah seleksi alam. Proses alam memilih individu yang paling sesuai untuk bertahan hidup. Setiap makhluk hidup harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya sehingga dapat lolos dari seleksi alam dan mampu bertahan hidup. Makhluk hidup seksual untuk melestarikan keturunannya meskipun sifatnya tidak identik. Selanjutnya adalah hanyutan gen atau genetic drift, yaitu perubahan frekuensi alel secara acak dalam populasi kecil. Perubahan acak frekuensi gen pada populasi gen yang disebabkan oleh kematian, migrasi, ataupun isolasi. Selanjutnya adalah gen flow, yaitu perpindahan gen dari satu populasi ke populasi lain akibat ada migrasi individu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.